Oke. Coba Bang Ari Wibowo, Anda sebagai Muslim dan Anda sudah mengiyakan apa yang saya utarakan di ini. Coba salah satu yang paling Anda iyakan dari pernyataan saya apa itu? Waktu Bang Edis tuh cerita ini apa? Yang Nabi Muhammad ngomongin petani kurma itu. Ya kan? Ya. Ya itu Bang. Nah, di situ dia ngeprank umat manusia ya. Iya. Iya. Muhammad tuh tukang prank. Kasihan nanti umat Islam jangan-jangan kena prank semua. Iya. Giliran nanti di yaumil akhir, ya kan? Malah ya Rasulullah katanya kami dijamin masuk surga. Ini saja, Bang Pipit. Ada lagi. Apa lagi tuh Bang Ari? Apa lagi Bang Edi? Yang katanya kitab sempurna, terus tercatat dengan terperinci. Nyatanya enggak kan? Iya kan? Saya mau tanya Bang Pipit. Saya mau tanya kita. Ya. Mas, sebelum Al-Quran turun ke dunia itu melalui siapa? Katanya melalui malaikat. Terus yang tulis siapa? Wah, kurang tahu saya kalau yang nulis itu. Nah, Bang Edis, saya mau balik tanya kita Bang Edis lagi nah. Saya enggak marah-marah sekarang. Jangan marah-marah. Enggak. Saya enggak marah-marah. Gini, jangan. Ini Aribo sebentar Pangeran ini tukang marah-marah. Pangeran, pelan. Gini loh. Saya mau tanya. Tadi kan Anda bertanya kepada Ari Wibowo, siapa penulis Al-Qur'an, betul? Ya. Nah, Ari Wibowo jawab tidak tahu. Tapi begini, saya kasih tahu. Setiap orang yang membaca Al-Qur'an, kalau dia merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, pasti tidak tahu siapa penulis Quran. Karena memang, sebentar gini. Karena di dalam Al-Quran tidak tertulis siapa yang nulis Al-Quran. Anda baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun ayat yang mengindikasikan siapa penulisnya. Terus? Makanya saya pernah menyimpulkan, setelah Al-Quran saya baca kurang lebih 13 tahun lamanya, 100 kali khatam dari Al-Fatihah sampai Anas, balik lagi Anas ke Al-Fatihah, saya simpulkan Al-Quran sebagai anonymous book. Bang Edis. Buku yang tidak diketahui siapa penulisnya. Bang Edis, hanya itu saja Al-Anas, Al-Fatihah, Al-Anas, Al-Fatihah. Tidak semuanya yang Anda bacakan. Saya sudah baca dari surat yang pertama Al-Fatihah sampai surat yang ke-114. Bang Pangeran, maaf. Bang Pangeran. Ya, Kanda. Tadi kan situ nanya ya, Bang Pangeran, siapa yang menulis? Saya nggak tahu. Bang Pangeran kasih paham kalau Bang Pangeran tahu. Saya kasih paham saja. Yang menulis adalah kuasa Allah menitipkan. Dia membagikan wahyu kepada malaikat turun ke bumi untuk. Oke. Ayatnya mana? Ayatnya. Jangan kau salahkan. Ini kan. Lihat nih. Inilah mereka ini teman-teman. Makanya Bang Ari, saya pernah bilang begini. Ketika agama Islam dipertanyakan, maka agama itu akan bubar. Jangan sampai agamamu yang bubar. Oke, sekarang saya tanya. Jangan sampai agamamu yang bubar. Nah, marah kan? Saya tahan kan? Pangeran, tenangkan diri dulu. Tarik napas. Tarik saya sudah tarik. Hembuskan napas. Sabar. Kalau kenapa tarik napas. Kenapa bapakku bisa masuk Muslim? Hembuskan napas. Oke. Gini, Pangeran. Tadi kan kamu bilang yang menulis Al-Quran bla 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 kuasa nggak jelas begitu kan, ya kan? Di dalam Al-Quran itu bahkan tidak ada kata-kata memerintahkan untuk menulis, nggak ada kata-kata tulislah, nggak ada. Terus kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran, tulislah Al-Quran, saya lompat dari Monas. Gak ada. Kapan kau berani melompat dari Monas? Bahkan ada satu riwayat nih, saya kasih tunjuk satu riwayat.
nih. Bagaimana seorang siapa namanya? Siapa khalifah pertama itu? Abu Bakar. Abu Bakar itu merasa bahwa tidak pernah kami disuruh menulis Al-Quran nih ya. Nih ya. Saya bacakan riwayatnya. Sebentar. Nih, bagaimana ide penulisan Al-Quran? Nih, saya tunjukkan ayatnya, saya balik dulu kamera, sebentar. Nih, ini kalau kita baca seluk-beluk agama Islam ini teman-teman, pokoknya semakin dekat pintu gerbang kalian akan meninggalkan agama ini. Nih, Abu Bakar sempat tolak Al-Quran dibukukan. Berarti di zamannya Abu Bakar Quran tuh belum ada, belum dibukukan. Nih saya bacakan riwayatnya. Bentar, saya ambil dulu colok-coloknya nih. Nih colok-coloknya ambil dulu. Tweet. Ya, nih. Lihat. Perhatikan ya. Nih. Saya bacakan. Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dalam bukunya Sejarah Al-Quran mengatakan bahwa usulan itu ditolak mentah-mentah. Abu Bakar karena tidak ada perintah dari Muhammad semasa hidupnya. Jadi nggak pernah Muhammad tuh memerintahkan menulis Al-Quran, nggak pernah. Ya, jadi sabar pangeran, sabar. Ini saya baca ini kalian sendiri ini loh. Sabar. Nih ya, nih. Penolakan itu sangat maklum sebagaimana bentuk kehati-hatian dalam mengerjakan suatu amalan. Karena para sahabat Nabi selalu meminta pendapat Nabi Muhammad ketika mengerjakan sesuatu. Nah, proyek ini, maksudnya proyek penulisan Al-Quran ini tidak bisa dimintakan pendapat karena agenda Rasulullah sudah tidak ada. Jadi jangan Anda bilang di zaman Muhammad ada buku Al-Quran, kagak ada. Ini buktinya bahwa Abu Bakar sempat tolak Al-Quran dibukukan. Terus dari mana kau bilang di zaman Muhammad ada buku Al-Quran? Pokoknya Bang Ari Wibowo ya, kalau kita belajar agama Ya, Islam, suka yang nulis cerita. Iya. Sebentar dibilang bahwa setiap malam Lailatul Qadar atau setiap apa bacaan Muhammad dicek sama Jibril. Benar nggak dengar cerita kayak begitu? Ya. Jibril datang mengecek bacaan Muhammad, ya kan? Tapi dibaca Abu Bakar menolak Quran di buku. Kan ini bagi cerita orang Islam ini teman-teman bikin orang pusing. Pusing pokoknya kalau baca sejarah agama Islam ini. Nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres. Anda sama orang atas. Sekongkolnya kalian. Loh, kok sekongkol? Agama Islam. Yang menyatakan itu. Bang Pangeran. Coba, Jadi- sabar. jadi- Coba jadi- Kanda kalau Muslim, coba Kanda kasih tunjuk identitasmu, saya melihat kalau memang Anda Muslim. Nggak boleh nunjukin identitas di TikTok. Bang Pangeran. Bang Pangeran. Makanya itu kompak. Mau menjatuhkan Muslim di depan mata orang Muslim. Teman-teman yang di bawah. Bang yang Pangeran jadinya fitnah, Bang tidak Pangeran usah jadinya. mempercayai orang dua yang sekongkolnya. Oke, teman-teman di bawah. Tetap berpegang teguh dengan agama Islam. Kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang nama Yesus. Masa kalau Yesus punya bapak juga masuk Kristen juga? Pulang kembali bapak. Kan lari kemana-mana kan? Ada jawabannya? Bang Ari Wibowo? Iya kan? Apakah ada Ya. jawabannya? Karena saya mau minta yang di atas. Tunjukkan identitasmu kalau memang Muslim. Itu saja. Baru saya mau bicara yang lurus-lurus nih. Berkompakan. Kasih paham kau. Nah, Iya, kenapa jadi- ketawa, jadi begini. saudara? Kasih tunjuk identitasmu Saya Jadi ketawa, begini, Bang. Saya Pangeran. ketawa. Jadi sebenarnya yang mengatakan bahwa sejarah agama Islam itu nggak jelas, itu adalah seorang pakar agama Islam sendiri, namanya Buya Sakur. Buya Sakur pernah mengeluarkan statement begini. Saya ini, kata dia, saya sudah belajar sirah, sudah saya baca buku sirah, sudah saya baca sejarah Nabi, sudah saya baca begini, mazhab ini, sholat Nabi. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang nggak jelas.
Itu pernyataan anu sendiri, Buya Sakur. Ya, silakan coba tanggapannya. Itu sudah yang saya tidak minta banyak-banyak. Saya minta yang di atas, tunjukkan identitasnya dulu, baru saya penjelaskan dan saya tanggapi itu semuanya. Boleh nggak ya Bang, kalau mau nunjukin KTP Bang? Tunjukkan saja. Kalau bisa Ya, ditutup saya mau tanya atasnya, dulu. nicknya Oke, ditutup, alamatnya ditutup, cuman agamanya doang, biar nggak kena ban. Gimana caranya ya? Ya dipegang tapi sambil ditutup. Bentar. Tapi bisa tak menampakkan fotonya Anda? Karena KTP kan ada fotonya juga. Bisa. Banyak permintaan Muslim nih memang. Bisa. Coba silakan. Sebentar. Alamatnya ditutup ya Bang Arya, karena banyak Ya. sekali orang Islam ini mentalnya itu mental memang. dengan orang yang suka mempersekusi orang. Nah, Tapi Islam adalah tetap di sini, tidak ada di kampung. Karena apa? Bapak? bohong. Yang ada orang Islam tuh senengnya datengin orang pakai masa. Kayak nggak tahu wajah orang Islam aja, wajah agama Islam aja. Kelihatan Tuh, nggak, Bang? lihat itu. Tuh, kelihatan nggak? Oh, sabar. Saya besarkan dulu karena. Tuh, Islam tuh. Udah, oke cukup Bang, cukup Bang Aribo. Cukup. Nanti kena ban. Tuh, Islam tuh. Jelas. Mana? Mau ngomong apa sekarang? Saya tidak mau ngomong apa-apa. Terus Ya saya mau sudah, bertanya intinya lagi. begini. Bahwa banyak orang Islam, karena bukan satu doang, bukan Ariwo doang. Muslim-muslim yang lainnya sebelum-sebelumnya yang datang ke sini banyak sudah mengiyakan. Oh ya. Emang fakta Bang, itu nggak bisa dibantah Bang. Iya. Bang Pangeran. Jadi kalau Anda marah-marah tuh Enggak, keliru. Saya Keliru. enggak marah. Saya sekarang malas marah-marah. Apa saya mau marah tidak ada gunanya. Karena Iya, kalau mau ajaran agama Islam dia mengatakan, janganlah engkau memarah dan mengasihilah seseorang sesama umatnya. Nah, kalau mau diskusi yang sehat Bang. Iya. Makanya saya mau tanya Bang Edi, apakah sudah menguasai dalam Al-Quran semua hadis-hadisnya Inggris? Ya, jadi intinya yang mau saya katakan begini, tidak ada orang Islam yang lebih mengerti ajaran agama Islam daripada saya. Berarti Anda sudah pengalaman dalam Al-Quran semua itu? Oh jelas, tadi Anda bilang Quran katamu tadi Berarti ditulis oleh begini. Di zaman Muhammad ada nggak Quran itu ditulis? Ada nggak Quran dibukukan? Pernah dengar kisahnya Kak? Yang itu. Udah, Anda tidur di bawah saja.